S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan chapter 15 tentang ekuitas. Yang beranggotakan saya Diayu Lestari, Sylvia Rahmawati, dan Agnes Samosir. Model perusahaan. 3 bentuk utama organisasi bisnis, 1 milik sendiri, 2 kemitraan, 3 perusahaan. Karakteristik khusus dari bentuk perusahaan. 1 pengaruh hukum perusahaan, 2 penggunaan sistem berbagi, 3 pengembangan berbagi kepentingan kepemilikan. Bentuk perusahaan. Hukum perusahaan. 1 korporasi harus menyerahkan anggaran dasar ke badan pemerintah yang sesuai untuk negara tempat pendirian diinginkan. 2 badan pemerintah mengeluarkan piagam perusahaan. 3 keuntungan untuk digabungkan jika hukum mendukung bentuk organisasi bisnis perusahaan. Yang pertama ada bentuk perusahaan. Bagian sistem. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, setiap saham memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, untuk berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Yang kedua, untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur. Yang ketiga, untuk berbagi secara proporsional dalam aset setelah likuidasi. Yang keempat, untuk berbagi secara proporsional dalam terbitan baru. Apapun dari kelas yang sama disebut hak memesan lebih dahulu. Bentuk perusahaan. Ragam kepentingan kepemilikan saham biasa mewakili sisa kepentingan perusahaan. Yang pertama ada menanggung resiko kerugian tertinggi, menerima manfaat dari kesuksesan, tidak menjamin dividen atau aset setelah pembubaran. Saham preferen dibuat berdasarkan kontrak saat pemegang saham mengorbankan hak tertentu sebagai imbalan atas hak atau istimewa lainnya, biasanya preferensi dividen. Yang keenam, komponen ekuitas. Ekuitas seringkali disubklasifikasi pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori berikut. Pertama, bagikan modal. Kedua, bagikan premium. Ketiga, pendapatan yang disimpan. Keempat, akumulasi pendapatan konferensif lain. Yang keenam, saham treasury. Yang ketujuh, kepentingan non-pengendali atau hak minoritas. Modal perusahaan. Penerbitan saham. Masalah akuntansi yang terlibat dalam penerbitan saham. Yang pertama, saham nilai nominal. Yang kedua, saham tanpa par. Yang ketiga, saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lainnya. Yang keempat, saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Yang kelima, biaya penerbitan saham. Penerbitan saham. Saham nilai par, nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Korporasi memelihara akun untuk 1 saham preferensi atau saham biasa, 2 bagikan premium. Penerbitan saham. Alasan penerbitan. 1. Menghindari tanggung jawab kontingensi. 2. Menghindari kebingungan tentang pencatatan nilai par versus nilai pasar wajar. Kerugian utama dari saham tanpa par adalah bahwa beberapa negara mengenakan pajak yang tinggi atas masalah ini. Selain itu, di beberapa negara, total harga penerbitan untuk saham tanpa par dapat dianggap sebagai modal resmi yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembayaran dividen. Penerbitan saham. Ilustrasi. Video elektronik AG diselenggarakan dengan 10.000 saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai normal. Jika video elektronik menerbitkan 500 saham dengan uang tunai dengan harga 10 euro per saham, itu membuat entry berikut. Kas sebesar 5.000, modal saham biasa sebesar 5.000. Video elektronik menerbitkan 500 saham lagi, seharga 11 euro per saham. Sehingga kasnya sebesar 5.500, modal saham biasanya sebesar 5.500. Ilustrasi yang kedua, beberapa negara mengharuskan saham tanpa par memiliki nilai yang dinyatakan. Jika sebuah perusahaan menerbitkan 1.000 saham dengan nilai yang dinyatakan 5 euro pada 15 euro per saham untuk uang tunai, itu membuat entry berikut. Kasnya sebesar 15.000, modal saham biasanya sebesar 5.000, saham premium biasa sebesar 10.000. Saham utama. Ilustrasi. Bielsa PLC menerbitkan 10.000 lembar saham preferensi, nilai nominalnya 10.000 euro dengan harga tunai 12 euro per saham. Bielsa mencatat penerbitan sebagai berikut.
uang tunai 120.000, bagikan modal atau preferensi 100.000, bagikan premium atau preferensi 20.000. Yang kedua, penerbitan saham. Saham yang dikeluarkan dalam transaksi non-tunai. Aturan umum. Perusahaan harus mencatat saham yang dikeluarkan untuk pelayanan atau properti selain uang tunai dinilai wajar barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Saham yang dikeluarkan dalam transaksi non-tunai. Ilustrasi. Rangkaian transaksi berikut mengilustrasikan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa senilai 10 euro untuk paten bagi Marlowe Company dalam berbagai keadaan. 1. Marlowe tidak dapat langsung menentukan nilai wajar paten, tetapi Marlowe mengetahui nilai wajar saham tersebut adalah 140.000 euro. Paten. Paten sebesar 140.000, saham modal biasa sebesar 100.000, saham premium biasa sebesar 40.000. Saham yang dikeluarkan dalam transaksi non-tunai. 2. Marlowe tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tetapi menetapkan nilai wajar paten adalah 150.000 euro. Paten 150.000. Paten sebesar 150.000, saham modal biasa sebesar 100.000, saham premium biasa sebesar 50.000. Saham yang dikeluarkan dalam transaksi non-tunai. Marlowe tidak dapat langsung menentukan nilai wajar saham maupun nilai wajar paten. Seorang konsultan independen menilai paten pada 125 euro berdasarkan arus kas yang diharapkan di Discord. Patennya sebesar 125.000, saham modal biasa 100.000, saham premium biasa 25.000. Penerbitan saham. Biaya penerbitan saham, biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham seperti yang pertama di biaya underwriting, yang kedua biaya akuntansi dan hukum, yang ketiga biaya pencetakan, dan keempat biaya pajak. Harus mengurangi nilai hasil yang diterima dari penjualan saham. Penerbitan saham, fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferensi. Yang pertama ada preferensi untuk dividen, yang kedua preferensi untuk aset pada likuidasi, yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, yang keempat dapat dipanggil atas korporasi, yang kelima non-voting. Penerbitan saham, fitur saham preferensi. 1. Kumulatif, 2. Berpartisipasi, 3. Dapat ditukar, 4. Membeli kembali obligasi, 5. Dapat ditebus. Korporasi dapat melampirkan preferensi atau batasan apapun selama tidak melanggarnya hukum penggabungan negara. Akuntansi untuk saham preferen pada saat penerbitan serupa dengan akuntansi untuk saham biasa. Akuisisi kembali saham. Perusahaan membeli saham beredar mereka untuk 1. Menyediakan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak pada pemegang saham. 2. Tingkatkan laba bersaham dan laba atas ekuitas. 3. Menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. 4. Menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. 5. Buat pasar di saham. Akuisisi kembali saham, pembelian saham treasury. Dua metode yang dapat diterima, yang pertama metode biaya atau lebih banyak yang digunakan, metode nilai par yang lebih banyak dinyatakan. Saham treasury mengurangi ekuitas. Pembelian saham treasury, ilustrasi. Pacific Company menerbitkan 100.000 saham dengan nilai nominal $1, saham biasa dengan harga $10 per saham. Selain itu, ia memiliki laba ditahan sebesar $300.000. Ekuitas modal saham biasa $1 par 10.000 saham diterbitkan dan luar biasa sebesar $100.000. Saham premium biasa sebesar $900.000. Pendapatan yang disimpan $300.000, ekuitas total $1.300.000. Pembelian saham treasury. Pacific Company menerbitkan 100.000 saham dengan nilai nominal $1 saham, biasa dengan harga $10.000 per saham. Selain itu, ia memiliki laba ditahan sebesar $300.000. Pada 20 Januari 2019, Pacific mengakuisisi 10.000 sahamnya dengan harga $11 per saham. Pacific mencatat perolehan kembali sebagai berikut. Saham treasury 110.000, uang tunai 110.000. Pembelian saham treasury. Bagian ekuitas untuk Pacific setelah pembelian saham treasury. Ekuitas modal saham biasa, nilai nominal $1,
10.000 saham ditempatkan dan 90.000 beredar, itu sebesar $100.000. Berbagi premium biasa itu 900.000, pendapatan yang disimpan 300.000, dan dikurangi biaya saham treasury 10.000 saham atau sekitar 110.000. Ekuitas total menjadi $1.190.000. Akuisisi kembali saham, penjualan saham treasury, satu di atas biaya, dua di bawah biaya. Keduanya meningkatkan total aset dan ekuitas. Penjualan saham treasury di atas biaya, Pacific mengakuisisi 10.000 saham treasury dengan harga $11 per saham, sekarang menjual 1.000 saham dengan harga $15 per saham pada 10 Maret. Pacific mencatat jurnal sebagai berikut. Uang tunai sebesar 15.000, saham treasury sebesar 11.000, saham premium treasury sebesar 4.000. Penjualan saham treasury di bawah biaya. Pacific menjual 1.000 saham treasury tambahan pada 21 Maret dengan harga $8 per saham. Itu mencatat penjualan sebagai berikut. Pas sebesar 8.000, share saham premium treasury sebesar 3.000, saham treasury sebesar 11.000. Penjualan saham treasury, saham premium treasury pada bulan Maret, tanggal 21 Maret, sebesar 3.000, 10 Maret 4.000. Balance sebesar 1.000. Ilustrasi, asumsikan bahwa Pacific menjual 1.000 saham tambahan dengan harga $8 per saham pada 10 April, sehingga kasnya sebesar 8.000, saham premium treasury sebesar 1.000, saldo labanya 2.000, saham treasury-nya 11.000. Akuisisi kembali saham, pensiun dari treasury saham. Keputusan menghasilkan yang pertama pembatalan saham treasury dan yang kedua pengurangan jumlah saham yang ditempatkan. Saham treasury pensiunan berstatus resmi dan tidak diterbitkan. Misalnya sisa treasury share sebesar 700 lembar dan tidak akan dijual, maka jurnal adalah sebagai berikut. Sell capital ordinary sebesar 7.000, saham premium biasa sebesar 63.000, laba ditahan 7.000, saham treasury sebesar 77.000. Kebijakan dividen. Beberapa perusahaan membayar dividen dengan jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara hukum. Mengapa? Pertama, menjaga perjanjian dengan kreditor. Kedua, memenuhi persyaratan perusahaan. Yang ketiga, untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Yang keempat, untuk memperlancar pembayaran dividen. Yang kelima, untuk membangun bantalan dari kemungkinan kerugian. Kebijakan dividen. Kondisi keuangan dan pembagian dividen. Yang pertama, sebelum membagikan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Yang kedua, tidak membayar dividen kecuali posisi keuangan sekarang dan masa depan menjamin distribusi. Kebijakan dividen, jenis dividen. 1. Dividen tunai, 2. Dividen properti, 3. Likuidasi dividen, 4. Saham dividen. Semua dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas di korporasi. Kebijakan dividen. 1. Dividen tunai. Dewan Direksi memberikan suara pada pengumuman dividen tunai. 2. Dividen tunai yang diumumkan adalah kewajiban. 3. Perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen tunai atas saham treasury. 3. Tanggal. 1. Tanggal deklarasi. 2. Tanggal pencatatan. 3. Tanggal pembayaran. Kebijakan dividen. Roadway Freight Corp pada 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen per saham atau 1,8 juta saham yang dibayarkan pada 16 Juli kepada semua pemegang saham tercatat pada 24 Juni. Pada tanggal deklarasi 10 Juni, retained earnings sebesar 900.000, hutang dividen sebesar 900.000, pada tanggal 24 Juni, no entry. Pada tanggal pembayaran 16 Juli, hutang dividen sebesar 900.000, kasnya sebesar 900.000. Kebijakan dividen properti. Yang pertama, dividen dibayarkan dalam aset selain uang tunai. Dinyatakan kembali properti yang akan didistribusikannya dengan nilai wajar, dengan mengakui keuntungan atau kerugian. Kebijakan dividen. Sen Ltd mengalihkan kepada pemegang saham beberapa investasinya dimiliki untuk diperdagangkan. Dalam sekuritas seharga dolar Hong Kong 1.250.000 dengan mengumumkan dividen properti pada 28 Desember 2018 untuk dibagikan pada 30 Januari 2019 kepada pemegang saham tercatat pada 15 Januari 2019.
Pada tanggal deklarasi, sekuritas memiliki nilai wajar dolar Hong Kong sebesar 2 juta rupiah. 2 juta. Thyssen membuat entry berikut ini. Pada tanggal deklarasi 28 Desember 2018, itu investasi ekuitas 750.000, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan 750.000, pendapatan yang disimpan 2 juta rupiah, utang dividen properti 2 juta. Kebijakan dividen. Sen Ltd mengalihkan kepada pemegang saham beberapa investasinya dimiliki untuk diperdagangkan dalam sekuritas seharga 1.250.000 dolar Hong Kong dengan mengumumkan dividen properti pada 28 Desember 2018 untuk dibagikan pada 30 Januari 2019 kepada pemegang saham tercatat pada 15 Januari 2019. Pada tanggal deklarasi, sekuritas memiliki nilai wajar dolar Hong Kong 2 juta. Sen membuat entry berikut ini. Pada tanggal distribusi 30 Januari 2019, utang dividen properti 2 juta rupiah, investasi ekuitas 2 juta. Kebijakan dividen. 3. Likuidasi dividen. Setiap dividen nanti didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Kebijakan dividen. Ilustrasi. McGuinness Means In mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000 euro. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 euro sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. McGuinness Means mencatat dividen sebagai berikut. Tanggal deklarasi, saldo laba sebesar 900.000, saham premium biasa sebesar 300.000, utang dividen sebesar 1.200.000. Kebijakan McGuinness PNC mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000 euro. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan sebesar 900 euro sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. McGuinness mencatat dividen sebagai berikut. Tanggal pembayaran. Utang dividen sebesar 1.200.000, kasnya sebesar 1.200.000. Saham dividen dan share splits. Saham dividen, penerbitan saham sendiri oleh perusahaan kepada pemegang saham secara prorata tanpa menerima pertimbangan apapun. Nilai nominal, bukan nilai wajar, digunakan untuk mencatat dividen saham. Dividen saham tidak mempengaruhi aset atau kewajiban apapun. Entry jurnal mencerminkan reklasifikasi ekuitas. Dividen saham biasa yang dapat dibagikan dilaporkan di bagian ekuitas sebagai tambahan modal saham biasa. Saham dividen. Vinpil memiliki 100.000 lembar saham sebesar 1 euro. Nilai nominal saham biasa dan saldo laba sebesar 50.000 euro. Jika Vin mengumumkan 10% dividen saham, Vin menerbitkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Jika nilai wajar saham pada saat pembagian dividen adalah 10 euro per saham, catatannya adalah tanggal distribusi. Dividen saham biasa yang dapat dibagikan 10.000, bagikan modal biasa 10.000. Saham dividen dan pembagian saham. Pembagian saham. Pertama, untuk mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, tidak ada entry yang direkam untuk pembagian saham. Yang ketiga, turunkan nominal dan tambah jumlah saham. Saham dividen dan share split. Pembagian saham dan saham dividen yang dibedakan. Pembagian saham berbeda dengan dividen saham. Bagaimana pemecahan saham meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai per saham. Dividen saham. 1. Meningkatkan jumlah saham yang beredar. 2. Tidak menurunkan nilai par. 3. Meningkatkan total nilai nominal saham yang beredar. 15-18. Bagian dividen dan ekuitas. Elizabeth Company melaporkan jumlah berikut di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019. Modal saham preferen 8%, 1.000 dolar par atau 10.000 saham diotorisasi, 2.000 saham diterbitkan sebesar 200.000 dolar. Modal saham biasa 5 dolar par atau saham diotorisasi 20.000 ditempatkan 100.000 dolar. Saham premium preferensi
sebesar 125.000, pendapatan yang disimpan sebesar 450.000, totalnya 875.000 dolar. Selama tahun 2020, Elizabeth mengambil bagian dalam transaksi berikut terkait ekuitas. 1. Membayar dividen tahunan 2019, 8 dolar per saham atas saham preferen dan 2 dolar per dividen saham pada saham biasa. Dividen ini telah diumumkan pada 31 Desember 2019. 2. Membeli 2.700 lembar saham biasa yang beredar dengan harga 40 dolar per saham. Elizabeth menggunakan metode biaya. 3. Penerbitan ulang 700 saham treasury untuk tanah dengan nilai wajar 30.000 dolar. 4. Menerbitkan 500 saham preferen dengan harga 105 dolar per saham. 5. Menyatakan 10% dividen saham atas saham biasa yang beredar ketika saham tersebut dijual seharga 45 dolar per saham. 6. Menerbitkan dividen saham. 7. Mengumumkan dividen tahunan 2020 8 dolar per saham atas saham preferen dan 2 dolar per saham dividen pada saham biasa. Dividen ini dibayarkan pada tahun 2021. Instruksi A. Siapkan entry jurnal untuk mencatat transaksi yang dijelaskan di atas. B. Siapkan 31 Desember 2020 bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan. Asumsikan 2020 bersih pendapatan adalah 330.000 dolar. Jawab. Untuk yang A, yang pertama dividen terutang preferen sebesar 16.000, dividen terutang biasa sebesar 40.000, kasnya 56.000. Yang kedua, tas saham treasury sebesar 108.000 dolar, kasnya sebesar 108.000 dolar, tanahnya 30.000 dolar, saham treasury sebesar 28.000 dolar, saham premium treasury sebesar 2.000 dolar, kasnya 52.500 dolar, modal saham preferen sebesar 50.000, saham premium preferen sebesar 2.500 dolar. 5. Saham laba ditahan sebesar 81.000 dolar, dividen saham biasa yang dapat dibagikan sebesar 9.000 dolar, saham premium biasa sebesar 72.000 dolar. 6. Dividen saham biasa yang dapat dibagikan sebesar 9.000, modal saham biasa 9.000, laba ditahan 59.600, laba terutang preferen sebesar 20.000, dividen terutang biasa sebesar 39.600. Jawab. Elizabeth Company, laporan posisi keuangan parsial 31 Desember 2016. Itu ada ekuitas, modal saham preferen 8%, 100 dolar par, 10.000 saham resmi, 2.500 saham yang diterbitkan dan dikeluarkan, yaitu 250 dolar. Modal saham stok biasa 5 dolar par, 100.000 saham resmi, yaitu sekitar 21.800 saham yang diterbitkan, 19.800 saham yang dikeluarkan, itu setara dengan 109 dolar atau 359 dolar. Saham premium itu 201, 500 dolar. Laba ditahan 639.400 dolar. Saham treasury dikurangi 80.000 dolar. Total ekuitasnya adalah 1.119.900 dolar. 1520. Ini adalah laporan tahunan Devries Plastik. Yang pertama, pendapatan operasional 532.150 euro, beban bunga obligasi 135.000, pendapatan sebelum pajak pendapatan 397.150 rupiah, pajak penghasilan 183.432 rupiah. Lalu ada batas pemasukan, itu totalnya 213.718 euro. Ada hutang obligasi 1.500 euro. Ada bagi modal biasa 875.000. Yang terakhir pendapatan yang disimpan 575.000. A. Hitung pengembalian ekuitas saham biasa dan tingkat bunga yang dibayarkan atas obligasi. Yang B. Apakah Devries Plastik memperdagangkan ekuitas berhasil? Jelaskan. A. Tingkat pengembalian ekuitas saham biasa 213.718 euro dibagi 875 euro ditambah 575.000 euro sama dengan 213.718 euro dibagi
€1.450.000 sama dengan 14,7%. Tingkat bunga yang dibayarkan atas hutang obligasi €135.000 dibagi €1.500.000 sama dengan 9%. B. Devrise Plastic Inc. memperdagangkan ekuitas dengan sukses karena pengembaliannya atas ekuitas saham biasa lebih besar daripada bunga yang dibayarkan atas obligasi. P. 1511. Saham dan dividen tunai. Earnhardt Corporation memiliki sisa pinjaman 3 juta saham biasa dengan nilai nominal masing-masing $10. Saldo akun laba ditahan pada 1 Januari 2019 adalah $24 juta dan kemudian memiliki saham premium sebesar 5 juta. Selama 2019, laba bersih perseroan pun $4.700.000. Dividen tunai sebesar $0,60 per saham diumumkan pada 5 Mei 2019 dan dibayarkan pada 30 Juni 2019, dan 6% dividen saham diumumkan pada tanggal 30 November 2019 dan dibagikan kepada pemegang saham tercatat pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Desember 2019. Anda telah diminta untuk memberi nasihat tentang akuntansi yang benar perlakuan atas dividen saham perusahaan yang ada dikutip di Bursa Sekuritas Nasional. Harga pasar dari saham telah sebagai berikut: 31 Oktober 2019 $31, 30 November 2019 $34, 31 Desember 2019 $38. Instruksi: A. Siapkan jurnal untuk mencatat deklarasi dan pembayaran dividen tunai. B. Mempersiapkan ayat jurnal untuk mencatat deklarasi dan pembagian dividen saham. C. Siapkan bagian ekuitas termasuk jadwal laba ditahan dan premi saham dari laporan posisi keuangan Earnhardt Corporation tahun 2019 atas dasar hal-hal tersebut di atas informasi. Buat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan dasar akuntansi untuk membagikan dividen dan menambah komentar atau penjelasan yang sesuai secara terpisah mengenai dasar yang dipilih. Jawab yang A. Pada 5 Mei, laba ditahan sebesar 1.800.000, dividen terutang 1.800.000, deklarasi dividen tunai sebesar $0,60 per saham pada 30 juta lembar. 30 Juni dividen terutang sebesar 1.800.000, kas sebesar 1.800.000. Yang B, 30 November laba ditahan sebesar 6.120.000, dividen saham biasa sebesar 1.800.000, saham premium biasa sebesar 4.320.000. C. Earnhardt Corporation, laporan posisi keuangan parsial 31 Desember 2010. Ekuitasnya sebesar $31.800.000, modal saham biasa nilainya sebesar $10 par, menerbitkan 3.180.000 saham, saham premium biasa sebesar 9.320.000, laba ditahan sebesar 20.780.000, total ekuitasnya sebesar 61.900.000. Demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai ekuitas. Terima kasih.